Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmati Sakinah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jasa asuransi lainnya. Yang pertama itu menjelaskan mengenai perbedaan akuntansi dan audit. Nah, untuk akuntansi sendiri merupakan suatu serangkaian proses dalam menyediakan informasi akuntansi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan memperhatikan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu sedangkan untuk audit merupakan suatu proses evaluasi apakah informasi yang dilaporkan sesuai atau semestinya dengan memperhatikan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya mengenai jenis auditor, yang pertama itu ada auditor eksternal atau kantor akuntan publik atau KAP yang menjelaskan mengenai auditor eksternal merupakan suatu pihak luar yang bukan merupakan karyawan perusahaan berkedudukan independen dan tidak memihak baik terhadap auditnya maupun terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan auditnya. Nah, auditor auditor eksternal ini dijelaskan juga merupakan suatu auditor independen dan disertifikasi sebagai akuntan publik bersertifikat. Selanjutnya ada auditor pemerintah. Untuk pengertiannya sendiri, auditor pemerintah merupakan suatu auditor yang bekerja di bawah instansi pemerintah yang bertugas melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi pemerintah atau keuangan negara pada instansi-instansi pemerintahnya. Nah, dalam audit pemerintah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada audit pemerintah eksternal yang merupakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan dapat melakukan berbagai jenis audit. BPK sendiri merupakan suatu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Lalu hasil audit dilaporkan kepada DPR sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan negara. Nah, yang kedua, di sini ada audit pemerintah internal yang merupakan suatu BPKP, KPK, Inspektorat, dan Irjen yang biasanya lebih banyak melakukan jenis audit kepatuhan atau kesesuaian dan audit kinerja atau operasional. Selanjutnya di sini ada yang diberikan oleh profesi audit independen, yaitu ada assurance yang menjelaskan mengenai jasa penjamin yang merupakan suatu jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini memerlukan informasi yang handal dan relevan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mereka mencari jasa penjamin untuk meningkatkan mutu informasi yang akan dijadikan sebagai dasar keputusan yang akan mereka lakukan. Gitu. Lalu yang kedua ada non-assurance. Non-assurance ini merupakan jasa bukan penjamin. Nah, pengertian jasa bukan penjamin di sini merupakan suatu jasa yang diberikan oleh akuntan publik atau auditor independen yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Dan profesi akuntan publik atau auditor independen juga memberikan berbagai jenis jasa lainnya yang pada umumnya tidak atau bukan merupakan jasa penjamin. Lalu jenis jasa bukan menjamin yang diberikan oleh akuntan publik atau auditor independen adalah jasa akuntansi dan pembukuan atau jasa perpajakan dan jasa konsultasi manajemen. Lalu selanjutnya di sini ada penugasan jasa atestasi. Untuk pengertiannya sendiri di sini merupakan suatu jenis jasa penjamin yang dilakukan profesi akuntan publik atau auditor independen dengan menerbitkan suatu laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pihak lain. Selanjutnya ada jasa atestasi yang dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada audit atas laporan keuangan historis. Nah, di sini menjelaskan mengenai audit atas laporan keuangan historis itu salah satu bentuk jasa atestasi yang dilakukan auditor. Nah, dalam pemberian jasa ini, auditor menerbitkan laporan tertulis yang berisi pernyataan pendapat atau opini apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Lalu yang kedua, di sini ada penelaan atau review atas laporan keuangan historis.
yang merupakan suatu jenis lain dari jasa atestasi yang diberikan oleh profesi akuntan publik atau auditor independen, yang banyak perusahaan non-publik menginginkan jaminan atas laporan keuangan dengan biaya yang lebih murah. Lalu yang ketiga di sini ada jasa atestasi lainnya. Di sini merupakan profesi akuntan publik atau auditor independen dapat memberikan berbagai macam jenis jasa atestasi. Kebanyakan dari jasa atestasi tersebut merupakan perluasan dari auditing atas laporan keuangan karena pemakaian laporan membutuhkan jaminan independen tentang informasi lainnya atau setelah informasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada jasa asosiasi e-commerce dan teknologi informasi. Di sini AICPA telah mengembangkan 5 prinsip yang berkaitan dengan privat online, keamanan, integritas, pemrosesan, ketersediaan, dan kerahasiaan untuk digunakan dalam melakukan jasa-jasa seperti Webtron dan Sitron. Lalu selanjutnya di sini standar atestasi mendefinisikan 3 tingkat penugasan dan bentuk kesimpulan yang berhubungan, yaitu ada yang pertama pemeriksaan. Nah, pemeriksaan sendiri di sini menghasilkan kesimpulan yang positif. Akuntan publik membuat pernyataan langsung tentang apakah penyajian dari asersi dilihat dari keseluruhan sesuai dengan kriteria yang diterapkan. Lalu yang kedua ada review. Nah, dalam review ini akuntan publik itu menyediakan kesimpulan asuransi yang negatif. Nah, yang ketiga terdapat prosedur yang disetujui. Untuk semua prosedur yang dilakukan akuntan publik disepakati oleh akuntan publik, pihak yang bertanggung jawab membuat asersi, dan pihak pemakai laporan akuntan publik tingkat keyakinan yang dimaksud bervariasi. Selanjutnya ada jasa web trans. Di sini ada 5. Yang pertama itu ada keamanan. Nah, untuk keamanannya sendiri, praktik keamanan memastikan sistem dilindungi dari akses yang tak memiliki otoritas. Lalu yang kedua ada ketersediaan. Nah, untuk ketersediaannya sendiri di sini, praktik ketersediaan memastikan sistem tersedia untuk operasi dan digunakan sesuai kesepakatan. Lalu yang ketiga ada integritas pemrosesan. Di sini dijelaskan mengenai integritas pemrosesan memberikan kepastian pemrosesan sistem lengkap, akurat, tepat waktu, dan ditorisasi. Lalu yang keempat ada privasi online. Di sini juga praktik privasi online memberikan kepastian informasi pribadi diperoleh sebagai hasil e-commerce kayak dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan disimpan sesuai kesepakatan. Yang terakhir yaitu yang kelima ada kerahasiaan. Nah, untuk kerahasiaannya sendiri sini memastikan informasi yang dinyatakan sebagai rahasia dilindungi sesuai kesepakatannya. Nah, selanjutnya ada jasa Sitron. Di sini ada 3. Yang pertama jasa Sitron untuk memberikan kepastian kepada manajemen, Dewan Komisaris pihak ketiga mengenai reliabilitas sistem informasi yang berguna untuk menghasilkan informasi real time. Lalu yang kedua, akuntan publik yang mempunyai lisensi sistem mengevaluasi sistem komputer perusahaan dengan menggunakan prinsip dan kriteria sistem dan menentukan apakah pengendalian terhadap sistem tersebut berjalan. Nah, yang ketiga, akuntan publik kemudian melakukan pengujian untuk menentukan apakah pengendalian tersebut beroperasi secara efektif selama suatu periode tertentu. Nah, jika sistem memenuhi persyaratan dari prinsip dan kriteria sistem, laporan atestasi tanpa pengecualian setingkat pemeriksaan dikeluarkan berdasarkan standar atestasi. Selanjutnya ada audit atau pengendalian internal. Nah, untuk pengendalian internal adalah cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk melindungi aset-aset perusahaan. Nah, dalam membentuk pengendalian internal ini biasanya manajemen memiliki 3 tujuan dan 1 pernyataan dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif. Nah, yang pertama itu tujuannya merehabilitasi pelaporan keuangan yang dijelaskan di sini mengenai manajemen bertanggung jawab kepada hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah
disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut. Nah, tujuan yang kedua di sini mengenai efisiensi dan efektivitas operasi. Yang tujuannya terpenting dalam pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. Lalu tujuan yang ketiga di sini ada ketaatan pada hukum dan peraturan. Nah, mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang efektivitas pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Nah, satu pernyataannya di sini merupakan tanggung jawab manajemen untuk menetapkan pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas, sedangkan auditor bertanggung jawab untuk memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selanjutnya ada komponen pengendalian cost. Internal control cost adalah kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan di Amerika Serikat. Komponen ini meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, lalu ada informasi dan komunikasi, dan juga pemantauan. Nah, untuk lingkungan pengendaliannya terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak para direktur dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal secara arti pentingnya bagi entitas. Lalu yang kedua, penilaian resiko yang merupakan sebagai tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dengan menyesuaikan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Lalu yang ketiga ada aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur selain yang sudah termasuk dalam 4 komponen lainnya yang diperlukan telah diambil untuk menangani resiko guna mencapai tujuan entitas. Lalu yang keempat ada informasi dan komunikasi. Nah, di sini informasi dan komunikasi itu untuk memulai mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas yang terkait. Lalu yang kelima di sini ada pemantauan. Nah, hal ini berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Lalu selanjutnya ada menilai resiko pengendalian. Auditor harus memahami, merancang, dan mengimplementasikan pengendalian internal untuk melakukan penilaian pendahuluan atas resiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian resiko salah saji material secara keseluruhan. Dan terdapat dua faktor yang menentukan penilaian resiko. Faktor yang pertama itu menentukan penilaian resiko pengendalian yang didukung oleh pemahaman yang diperoleh dengan asumsi pengendalian telah diikuti penilaian. Ini merupakan ukuran ekspektasi auditor bahwa pengendalian internal akan mencegah salah saji yang material atau mendeteksi dan mengoperasinya jika salah saji itu sudah terjadi. Lalu yang kedua, di sini menggunakan matrik resiko atau tujuannya adalah menyediakan cara yang mudah untuk mengatur penilaian resiko pengendalian bagi setiap tujuan audit. Lalu penggunaan mengendalikan metrik hanya mengilustrasikan tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi auditor menggunakan format matrik resiko pengendalian yang serupa untuk menilai resiko pengendalian bagi tujuan audit yang berhubungan dengan saldo dan penyajian serta pengungkapannya. Lalu selanjutnya di sini ada pelaporan pengendalian internal menurut section 404, yaitu yang pertama terdapat laporan audit mengenai pengendalian internal harus mencangkup dua pendapat auditor. Yang pertama, pendapat auditor mengenai apakah penilaian manajemen terhadap efektifan pengendalian internal atas laporan keuangan per akhir periode fiskal telah dinyatakan secara wajar dalam semua hal yang material. Lalu yang kedua, pendapatan auditor mengenai apakah perusahaan telah menyelenggarakan dalam semua hal yang material pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan per tanggal yang disebutkan.
Lalu yang ketiga, mengevaluasi atau melaporkan dan menguji pengendalian internal untuk perusahaan publik. Nah, selanjutnya terdapat contoh-contoh asuransi lainnya. Nah, untuk jasa asuransi lainnya terdapat pengendalian atas dan risiko yang berhubungan dengan investasi mencangkup kebijakan yang terkait dengan derivatif. Lalu yang kedua, mystery shopping. Yang ketiga, menilai risiko pengumpulan, mendistribusian, dan menyimpan digital. Lalu yang keempat, ada penilaian risiko kecurangan dan tindakan ilegal. Yang kelima, ada kepatuhan pada kebijakan dan prosedur perdagangan. Lalu yang keenam, ada kepatuhan pada perjanjian royalti hiburan. Lalu yang ketujuh, ada sertifikasi ISO 9000. Lalu yang terakhir, ada audit lingkungan. Nah, untuk aktivitas jasanya sendiri ada 8 juga. Yang pertama, menilai proses dalam praktik investasi perusahaan untuk mengidentifikasi dan menentukan efektivitas proses tersebut. Yang kedua, melakukan pembelian secara anonim untuk menilai upaya tenaga penjual yang berhadapan dengan pelanggan dan prosedur yang mereka ikuti. Lalu yang ketiga, ada menilai risiko keamanan yang pengendaliannya berkaitan dengan data elektronik yang mencangkup memandainya penyimpanan pendukung dan di luar lokasi. Lalu yang keempat, ada membuat profil risiko kecurangan dan menilai kecukupan sistem dan kebijakan perusahaan dalam mencegah serta mendeteksi kecurangan dan tindakan ilegal. Lalu yang kelima, ada menentukan transaksi antara rekanan dagang untuk meyakinkan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan perjanjian, mengidentifikasi risiko dalam perjanjian. Lalu yang ke-6, ada menilai apakah royalti yang dibayarkan kepada seniman, pengarang, dan lainnya sesuai dengan perjanjian royalti. Lalu yang ke-7, ada membuat sertifikasi yang menyatakan bahwa perusahaan telah memenuhi standar pengendalian mutu ISO 9000 yang membantu meyakinkan produk perusahaan bermutu tinggi. Lalu yang terakhir, ada menilai apakah kebijakan dan praktik perusahaan memastikan bahwa perusahaan tersebut memenuhi standar hukum lingkungan. Ya, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.